Yang mana sejak kurang lebih 300 bulan sekarang saya menjadi kering datang. Kemudian beban korbannya mulai punah sekitar 200 tahun punah. Museum Sangiran adalah salah satu situs prasejarah terpenting di Indonesia yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Situs ini terletak di antara dua kabupaten di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Museum ini sudah menjadi cagar budaya dunia oleh UNESCO atau On the World Heritage yang menyimpan berbagai koleksi fosil dan artefak prasejarah yang terlengkap di dunia, yang dapat membantu kita memahami perkembangan manusia dan kehidupan di Indonesia pada masa lampau. Periodisasi masa prasejarah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 4. Yang pertama zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Periode ini berlangsung sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul dan masih menggunakan alat-alat bantu sederhana untuk bertahan hidup. Yang kedua zaman Paleolitikum atau zaman batu tengah. Periode ini berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu hingga 5.000 tahun yang lalu. Pada masa ini manusia mulai mengembangkan alat-alat batu yang lebih canggih dan mulai mengenal pertanian. Selanjutnya ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Periode ini berlangsung sekitar 5.000 tahun yang lalu hingga 2.000 tahun yang lalu. Pada masa ini manusia mulai mengembangkan pertanian yang lebih maju dan mengenal sistem sosial yang lebih kompleks. Selanjutnya ada zaman logam. Periode ini berlangsung sekitar 2.000 tahun yang lalu hingga abad ke-1 Masehi. Pada masa ini manusia mulai mengembangkan teknologi logam dan mengenal sistem politik yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya untuk perkembangan manusia per zaman dibagi menjadi 4. Yang pertama zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan logam. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan manusia purba berzaman. Di masa Paleolitikum ini kehidupannya masih nomaden. Yang pertama Paleolitikum, berburu dan mengumpulkan makanan. Alat-alat dari batu kasar seperti kapak genggam dan flex, serta mulai mengenal bahasa dan menciptakan seni lukis di gua-gua. Kedua zaman Mesolitikum. Kehidupan di zaman ini masih semi menetap di gua-gua, mulai mengenal bercocok tanam. Teknologinya lebih maju untuk berburu dan meramu. Pembagian tugas dan organisasi sosial mulai terbentuk. Selanjutnya ada zaman Neolitikum. Hidup menetap di pemukiman, masih menggunakan bercocok tanam dan beternak. Untuk teknologinya alat-alat dari batu yang telah dihaluskan seperti gerabah dan lain-lain. Untuk perkembangan sistem pertukaran barang, organisasi sosialnya sangat maju dan munculnya kepercayaan. Selanjutnya ada Megalitikum. Kehidupannya itu hidup menetap, bercocok tanam, beternak, dan menjadi nelayan. Nah, bangunan pada masa Megalitikum ini sudah besar dan dari batu, seperti kerajinan gerabah dan lain-lain, dan sudah mulai mengenal sistem kepercayaan terhadap nenek moyang dan ritual pemujaan terhadap batu-batu besar. Yang terakhir ada zaman logam. Masyarakat mulai mengenal logam dan mulai mengenal alat-alat dari logam. Teknologinya alat-alat dari perunggu dan besi. Di zaman logam ini kemajuan dalam bidang pertanian dan peradaban sangat maju. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat sore. Kita sudah berada di lokasi Museum Lokananta yang sekarang berada di mana, Mas Farah? Di Kota Surakarta, Solo. Solo Hadiningrat. Ya, Solo versi Indonesia. Jadi di sini di Museum Lokananta ini berisi mengenai koleksi-koleksi musik, sejarah musik dari dulu hingga sekarang, ya teman-teman. Ya, dimana kita bisa melihat musik-musik perkembangan yang ada.
yang berkembang di Indonesia dari zaman ke zaman ya, khususnya mulai zaman mungkin itu zaman kolonial, lalu pergerakan, lalu kemerdekaan hingga sampai ke demokrasi sekarang ya Mas Heri. Nah, khususnya teman-teman yang belum ke Museum Lokananta, langsung saja kita lihat sama-sama di video. Oke? Meluap sampai jauh, mata airmu dari Solo terkurung-gurung seribu, air mengalir sampai jauh. Kita sedang berada di Museum Lokananta, kita akan nge-vlog ya. Jadi di sini tuh banyak koleksi-koleksi yang ada. Bisa kita lihat bersama. Legend kita seperti wajib. Tahu lah. Sebenarnya tempat ini sudah dibangun sejak 1800-an kalau kita lihat. Namanya adalah Oh gitu loh. Namanya itu ini apa namanya Mas Farel? Solo Stadium Marinir. Oh. Ketiga yaitu ruang alat musik tradisional Indonesia. Ya, jadi alat musik tradisional itu bisa dibilang gamelan lah. Kalau misalnya kita ketahui Untuk wayang ini teman-teman loh. Alat musiknya untuk wayang sebut saja apa ini Mas Farel? Nah itu ada kenonggang, kendang, kembang kaju, gerindi, kenapa, bono, suling, dan gender, oke? Begitu teman-teman. Iya nih. Kayak pas sobat sebenarnya foto kan, kalau ngomong kan.